Oke. Halo, kembali lagi sama aku Selby Agi di podcast kedua. Ini masih tentang seputar CPNS ya. Kali ini yang aku undang dari Kementerian Agama sendiri, cuman beda formasi dengan aku. Ya, namanya Ya, sebelum itu sebentar, bumper dulu. Oke, kita mulai. Sebelumnya perkenalan dulu Mas, oke namanya oke, siapa? boleh boleh. Nama saya Hudan Aminur Raffi, Mm-mm, aslinya Sidoarjo, mm-mm. tapi kebetulan penempatannya Pacitan. Oh, Jadi ya Pacitan. jauh sekali lah. Iya. Untuk formasinya dulu nih, apa? Formasinya masuk JFT atau Jabatan Fungsional Tertentu, lebih spesifiknya penyuluh agama. Penyuluh agama. Oke. Nah, ini banyak pertanyaan. Hmm. Kenapa kok daftarnya di instansi Kementerian Agama? Nah, untuk pertanyaan seperti ini sebenarnya saya bingung jawabnya gimana ya. Serba repot lah. Tapi perlu diketahui jurusan saya memang apa ya? Anda apa bukan bukan jurusan yang banyak atau apa ya lebih banyak diambil oleh kebanyakan orang. Hmm. Saya ambil jurusan Usuluddin di UIN Sunan Ampel. Jadi untuk profesinya ya cuma bisa diarahnya di Kementerian Agama saja. Oh gitu. Jadi apa ya? Sebenarnya jurusan saya itu bukan jurusan yang arahnya ke keprofesian, tapi Mm-mm. lebih ke keilmuan. Jadi tidak bisa berharap formasi yang lebih baik lah, atau kita tidak bisa pilih-pilih formasi. Jadi Hmm. untuk orang-orang yang pilih-pilih formasi gini-gini nggak bisa masuk di jurusan saya. Kalau untuk masuk ASN loh ya. Oh gitu. Jadi mungkin peluangnya memang cuma di Kementerian Agama Jadi saja. karena latar belakang pendidikan ya? Lebih Karena latar tepatnya ke latar Mm, belakang pendidikan. betul. Nah, kalau boleh tahu untuk di formasi itu ada berapa pendaftarnya dulu? Nah, dulu awal-awal pendaftarnya sampai 600. 600. 600 orang. Nah, untuk Itu yang diterima yang diambil cuma 5 orang. cuma 5. Satu Oke. provinsi. Satu provinsi. Ya, ya, ya. Berarti 5 terbaik dari 600 pendaftar. Alhamdulillah 5 Hmm. dari 5 Dan pendaftar. setauku untuk di formasi itu juga usianya lebih tua di atas Banyak kebanyakan. kebanyakan tua-tua semua dan 3 dari 5 orang tersebut sudah berkeluarga. Oh. Saya termasuk yang termuda dan belum berkeluarga. Jadi ke, penempatannya ya apa kemarin berdasarkan apa sih yang pertama kemarin penempatannya? Nah, itu Ketersediaan formasi, terus apa jenenge status perkawinan, terus domisili sebenarnya. domisili terus status perkawinan. Iya. Akhirnya ya tapi saya memangnya paling jauh Pacitan. Dari 5 orang tersebut peringkat 1 itu domisilinya di Bojonegoro. Bojonegoro. Keterimanya juga ditempatkannya di Bojonegoro, Kecamatan Kapas. Hmm, Terus peringkat 2 domisilinya Bangkalan, Bangkalan. Madura, dan penampatannya juga di Bangkalan juga Bangkalan Madura. juga. Peringkat 3 saya domisili Sidoarjo, penempatan Pacitan. Peringkat 4 domisili Jombang. Domisili Jombang, penempatan Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Berkeluarga. Ya Jombang Ngawi masih agak-agak deket lah ya. Lumayan lah. Hmm. Yang kelima Sidoarjo, Kecamatan Tarik. Penempatan di Lumajang, Kecamatan Tempur Sari. Jauh. Jadi sekarang posisinya kerjanya di Pacitan Mas ya? Ya di Pacitan. Pacitan. Oke. Nah, ini nih kan mendekati CPNS 2021. Ya, boleh. Nah, untuk dari pengalamannya sendiri di 2019 kemarin itu masih ingat nggak nilai-nilainya dari SKD? Mungkin mayoritas masih ingat lah, masih ingat. Jumlahnya saya ingat sekali 374. 374. Peringkat 3 Untuk SKD, terus SKB juga alhamdulillah tetap peringkat 3, gak naik gak turun. oh gitu. Nah, itu detailnya gimana di SKD? Detailnya kebetulan yang paling tinggi nilainya saya itu TKP. TKP. Tes apa kepribadian. Ya, kepribadian. 144. 144. Oke, selisih satu aja ya. Aku 143 soalnya. Ya. Terus yang kedua
TIU intelijensi 135 kalau nggak salah. 35. 135. Terus sisanya TWK itu nggak sampai 100 kayaknya. Yes, 1374 dikurang 144 dikurang 135 nggak sampai 100. Iya. Buruk sekali TWK saya. Memang sebenarnya di beberapa orang kayak kita ini agak kesulitan di TWK. Betul. Soalnya kan hafalan. Hafal. Jadi gak bisa kalau salah pasti salah. Iya. Gak ada prediksi. Iya. Karena memang TWK itu wawasan kebangsaan. Jadi kalian perlu belajar sejarah itu memang. Harus banyak membaca. Iya, benar-benar. Itu tips buat kalian yang mau ikut di 2021 nanti. Tapi kan memang dari urutan kan kalau misalnya jumlah skornya sama, pasti yang didahulukan yang TKP, terus gitu. TIU, terus TWK kan. Jadi ya memang wajar sebaiknya belajar seimbang, tapi mungkin lebih tekunkanlah belajar TKP karena TKP ini menjebak ya saya. Memang semuanya ada skornya 1 sampai 5. Tapi kan menjebak itu kan bahaya sekali, apalagi ini yang paling penting, TKP yang paling dilihat. Itu tuh, dengerin buat kalian. Banyak-banyak aja latihan TKP ya berarti. TKP. Nah, itu tips dari Mas Hudan. Nah, untuk di babak selanjutnya SKB punya tips khusus mungkin? Nah, SKB kebetulan di Kementerian Agama ini kan SKB-nya berbeda dengan yang lain. Saya juga udah pernah bilang itu. Ke mereka udah pernah bilang. Sekarang kan gantian saya bilang Kecuali kalau yang bilang itu beda lagi. Jadi dibagi ada 3 praktek kerja dengan bobot 30 apa 30? 35 itu oh ya sorry 30 itu psikotes. Praktek kerja 35, psikotes 30, wawancara 35 juga. Benar. Kebetulan yang kita ketemu itu yang tes apa? Wawancara ya? Wawancara. Yang satu ruangan. Iya, wawancara. Praktek kerja kan enggak ketemu. Wawancara. Praktek kerja kebetulan saya kan 4 hari pelaksanaan, saya ke bagian yang hari terakhir. Jadi ada tips and triknya. Tips and triknya ya kita harus perbanyak relasi. Kalau saya ya pribadi kan dari Kanwil. Jadi saya itu cari yang seformasi sama saya, penyuluh agama tapi Kanwil lain. Jadi ada Kanwil Bengkulu, Kanwil Jogja, pokoknya satu Indonesia. Ada paling enggak ya ada 1 atau biasanya 5 penyuluh agama dari Kanwil lain. Itu kita bikin grup sharing-sharing. Jadi di situ kita bisa belajar bareng. Terus kan beberapa dari mereka ada yang sudah penyuluh agama honorer. Oh, gitu. Jadi sedikit banyak mereka tahu. Ternyata penyuluh agama yang fungsional garis miring PNS itu gini, tugasnya gini. Jadi mereka saling share. Lebih paham lah ya dengan situasi lapangan sebagai penyuluh gitu. Nah, kan memang awalnya saya kan niatnya mencari teman-teman dari Kanwil lain karena bukan saingan toh. Jadi gak masalah kita kan sama-sama nilai baik, gak menggeser posisi. Tapi kan tetap namanya juga sosial media, pasti linknya banyak dan tiap hari kok ada yang bergabung dan saya selalu pantau ternyata ada saingan saya juga join di situ. Jadi banyak. Jadi sebenarnya di situ bukan cuma bukan cuma teman kawan saja, tapi juga ada lawan di situ. Tapi kita fair saja, gak masalah. Jadi tetap saling share, saling membangun. Dan tapi kan tetap nanti ketika tes kan kita sendiri yang berhadapan dengan penguji. Benar. Jadi gak bisa hal seperti itu dimanipulasi. Meskipun benar. kita sudah belajar, misalnya kita sama-sama menerima menerima ikan. Dengan saingan kita menerima ikan, tapi ketika tes masak kita kan mengolahnya kan beda. Gak mungkin misalnya ikan goreng semua kan beda. Iya. Jadi tetap tergantung dari kita sendiri untuk mengolahnya gimana. Itu yang praktek kerja. Sama. Hari kedua psikotes serentak ya. Teman itu kan zong Mas. Zong sudah diceritakan. belum. Diceritakan. Ya silakan. Gak apa-apa silakan ceritakan. Jadi yang aku kebetulan hari Jumat ya gak salah ya. Hari Jumat kita bertempat di Man Sidoarjo. Di aula ya. Di aulanya Man. Serentak. Jadi itu entah ada kesalahan teknis atau jaringan atau gimana kurang paham. Jadi ada beberapa peserta yang tidak bisa login. Pertama kendalanya tidak bisa login. Kalau ini analisisku Mas ya sebagai pengolah data. Ini pengolah data. Kementerian Agama terlalu overconfident, terlalu percaya diri untuk membuka tes ini secara serentak seluruh Indonesia. Padahal juga kondisi internet di setiap daerah juga pasti berbeda-beda. Nah, dan ini juga yang memperburuknya itu serentak itu tadi. Mereka mungkin kurang perhitungan untuk
server mereka untuk Kayak tampung diikuti oleh sekian banyak peserta yang dari lolos di SKD ke SKB itu. Jadi sehingga mengakibatkan itu tadi banyak yang nggak bisa login banyak sekali kendalanya sampai kemarin kan ada koordinasi dari panitia kabupaten sama Kanwil ya. Iya. Katanya nanti dimohon jangan meninggalkan tempat, nanti diadakan sesi kedua. Benar. Ternyata gak jadi sesi keduanya, gak jadi. Akhirnya tetap dipulangkan dan masih menunggu informasi berikutnya loh ya. Akhirnya oke, clear. Jadi tipsnya belum. Tipsnya belajar ya seputar TU lah, seputar TU. Kalau aku bilang di psikotes ini itu sama kayak SKD. Iya, sama kayak bahkan SKD. Untuk bobot TU-nya lebih berat daripada di SKD. Ada sing bilang. Nilainya berapa, Mas? Masih ingat nggak? Aku lupa sing psikotes. Kalau psikotes nilaiku 71. 71. Pokoknya saya sing paling bagus itu di prakteknya itu. Mungkin karena hari terakhir. Jadi persiapannya lebih matang dari yang lain. Paling bagus itu praktek kerja. Dan praktek kerja kan juga praktek kerja atau wawancara itu? Praktek kerja. Kan hari pertama praktek kerja dulu 4 hari, terus psikotes 1 hari serentak. Terus berikutnya 4 hari wawancara. Oh iya. Praktek kerja dulu. Praktek kerja nilainya sekitar 91 atau 93. Serius? Loh, serius? Masa apa perlu saya SS kan? Janganlah. Malu-malu. Oke. Soalnya kalau di pengolah data itu enggak ada yang nilai setinggi itu. Kalau nggak salah paling cuma 80 atau berapa ya? Enggak sampai nilai 80 kok. Di wawancaranya ada. Enggak ada yang sampai 90. Enggak ada. Kalau di penyuluh kemarin banyak. Jadi kalau yang sampai 90 ke atas itu ada peringkat 1 itu nilainya 92 atau 91 gitu. Pokoknya kebetulan yang praktek kerja saya tinggi sendiri nilainya. Tapi kan tetap diakumulatifkan nanti ya. Pasti diakumulasi. Setinggi-tingginya nilai praktek kerja saya tidak bisa mengangkat saya ke peringkat teratas. Kalau aku sendiri di SKB-nya itu malah justru takut yang di wawancara. Karena ilmu agama masih lemah. Udah ngakui aja emang ilmu agama lemah, apalagi aku dari universitas yang negeri, bukan ada embel-embel agama di situ. Jadi ya secara nggak langsung untuk praktek kerja aku masih berani diadu. Untuk psikotes juga masih tertinggi. Iya. Bahkan untuk SKB itu aku ranking 4. Yang nilai SKB-nya. Iya. Jadi untuk dari nilai SKB akumulasi dari 3 tes itu aku ranking 4, peringkat 4. Tapi ketika dikumulatifkan sama SKD tetap nomor 1. Tetap nomor 1. Namanya Debel cuma 1 ya, Mas? Dua. Jadi dari 6 yang lolos, 2 yang diambil. Nah, karena ya ini lucu juga. Waktu SKD itu aku peringkat 1, yang lolos ini peringkat 4. Yang lolos yang nomor 2. Nomor 2 peringkat 4. Peringkat 4. Nah, begitu SKB gantian. SKB dia peringkat 1, aku peringkat 4. Oh, gantian. Iya, gantian. Tapi hasilnya tetap nomor 1, iya. Nomor 1 gitu. Yang peringkat 4 itu tadi peringkat 2 berarti. Iya. Oh, cewek. Dan ini bahas lagi ke SKB. Ya. Untuk diwawancara kan masnya kan setelah saya tuh. Betul. Otomatis kan dapat sedikit bocoran dari saya tuh. Tentang soal-soal ya kan? Soalnya aku peserta pertama yang wawancara, iya. Saya jam kedua 7:30 sampai jam 8, Mas Elvi jam 7 sampai 7:30. Jadi untuk peserta pertama itu aku sama entah siapa itu. Ada 2 orang kan? 2 orang karena emang dua ruangan. Dua ruangan. Jadi aku bisa sedikit ngasih ke dia tentang, tapi ya nggak ngasih secara detail ya, karena aku juga nggak mau membocorkan soal karena setelah masnya ini ada sainganku, ya. Bahkan aku malah ngasih sedikit trap sebenarnya. Jadi bukan soal yang keluar, tapi soal yang menurutku out of box, yang bakal mungkin bikin dia panik atau apa, itu aku kasih tahu ke masnya ini. Ya tujuannya memang bukan buat menyesatkan masnya, karena memang mungkin buat pembelajaran. Cuman kan ya siapa tahu kan pasti soal antara penguji A, penguji B pasti berubah. Jadi ya kita nggak bisa nebak karena memang soalnya terserah banyak sekali soalnya penguji, iya. Tapi standarnya kan tetap sama. Intinya kan menguji apa?
moderasi kita kan. Iya. Jadi intinya kita itu sebagai ASN Kemenag itu harus menjadi seorang ASN yang moderat. Tidak terlalu menonjol ke bendera ini. Jadi tetap netral lah. Tidak fanatik ke salah satu agama. Intinya kan seperti itu. Dan kembali lagi waktu itu kan aku pernah ngasih tahu bocoran surat kan Mas ya? Surat Al-Maidah ayat berapa Oh itu? iya. Nah, iya, kan aku sendiri enggak tahu itu surat apa, ayat berapa Tapi juga enggak tahu. Iya. Dibacakan lafadznya kan Aku ngasih tahu ke dia lafadznya karena aku sendiri enggak tahu. Nggak tahu suratnya. Jadi waktu disuruh baca sama penguji, aku enggak bisa karena emang aku enggak hafal. Habis itu apa namanya? Begitu penguji itu pun dibacakan oleh penguji, aku cuman menangkap ayatnya ini sepatah-sepatah. Dalam artian di situ ada salah satu nama nabi disebutkan, ada nama kitab disebutkan, dan juga menyebutkan kafir, orang-orang kafir. Jadi waktu ditanyai apa yang kamu ketahui tentang ayat itu, ya udah saya sebutkan saja secara gampangnya karena ada 3 unsur tadi ya. Saya dengan polosnya menjawab, pokoknya Pak di dalam surat itu terkait Nabi Musa kalau nggak salah, Nabi Musa dengan kitabnya Taurat dan juga terkait orang-orang kafir. Udah gitu aja yang saya tahu. Selebihnya mohon maaf saya juga masih belum dalam proses belajar. Jadi harap maklum udah gitu aja. Itu benar meskipun kita sebenarnya secara umum tidak mengetahui secara spesifik apa yang dimaksud, tapi lebih baik menjawab. Tapi jawabnya jangan ngawur, jangan terlalu out of the topic. Jadi tetap dikait-kaitkan dengan apa yang yang terkandung dalam ayat tersebut. Kan penguji sendiri juga bisa menilai, oh ternyata kita masih berusaha. Ya gimana caranya supaya kita bisa menjawab pertanyaannya meskipun tidak exactly tepat sekali lah. Jadi tetap ada usaha dari kita. Kebetulan kan kita hari pertama kan pasti kita masih belum tahu soal belum dapat bocoran. Ya buat informasi aja di YouTube itu setelah kita tes itu banyak sekali first reaction. Field report, laporan lapangan. Field report. FR. Ya, itu keluar. Padahal itu merugikan kita peserta yang hari pertama, di mana kita tidak dapat info sama sekali ya. Sedangkan mereka peserta lainnya pasti dapat info seperti itu. Jadi yang dihitungkan itu peserta yang pelaksanaan tesnya di hari-hari terakhir. Yang hari pertama itu sangat-sangat dirugikan menurut saya. Tapi ya kebetulan ini entah kebetulan atau gimana, kebetulan kan saya yang tes pertama yang praktek kan hari terakhir saya. Hari terakhir. Jadi ya wis intinya persiapan lebih matang lah intinya. Kak saya buka intinya persiapan lebih matang. Terus yang saya sempat bingung. Waduh, ini wawancara hari pertama. Saya sudah agak pesimis sedangkan FR yang beredar itu sangat-sangat kencang sekali. Jadi saya takut, wah ini kebanyakan pesaing saya itu di hari-hari terakhir. Jadi cuma dari 15 peserta SKB yang formasi saya, yang saya ketahui cuma beberapa orang, ada dua orang yang hari pertama wawancara itu. Saya sama satunya yang Jombang itu tadi hari pertama. Sisanya itu hari kedua, 3, 4 dan saya nggak tahu. Jadi saya agak pesimis kalau wah ini jangan-jangan yang hari-hari terakhir ini sudah dapat FR atau persiapannya lebih matang lah intinya gitu. Ternyata di Instagram CPNS itu sudah ada surat peringatan lah. Awas bagi yang suka nyebar FR dan juga menerima itu kan. Jadi setelah itu entah gimana ceritanya tiba-tiba soalnya dirombak total. Banyak sekali yang bersoalnya berbeda. Jadi saya setelah tes itu kan ya adalah teman-teman yang tanya gimana tesnya tadi, soal gimana. Jadi saya jawab tapi nggak spesifik seperti Mas Elbi tadi sekedarnya menjawab lah Kak secara spesifik. Terus yang teman saya yang Kanwil Bengkulu sama Sumatera itu juga menjelaskan di hari kedua ketiga itu ternyata Mas soalnya lu beda banget sama yang sampean kasih tahu kemarin, benar-benar beda sekali. Berarti diubah total ya. Berarti benar-benar diubah total. Di situ saya wah kok apa ini kebetulan atau gimana? Jadi kebetulan pas saya wawancara hari pertama tiba-tiba yang sudah-sudahnya itu nggak ada yang sama sekali soalnya, benar-benar beda, dirubah total. Mungkin karena memang gencar-gencarnya FR di praktek kerja itu sampai terdengar di telinga panitia. Jadi akhirnya langsung dirombak ketika tes wawancara itu. Kalau aku sih setelah wawancara itu sih sudah nggak mikirin FR atau apa, cuman pasrah aja. Kita
kalau aku sendiri lebih fokus langsung untuk belajar lagi buat psikotesnya. Psikotes karena kan ada rematch. Iya. Jadi psikotes ini diundur 1 bulan ya kalau nggak salah. 1 bulan. Bulan 3 Oktober kalau nggak salah. Iya. Kan tesnya September akhir. Iya, jadi mundurnya itu kurang lebih 1 bulan. Lama Jadi sekali. itu aku prepare dengan baik untuk belajar psikotes itu. Dan ya alhamdulillah untuk nilai psikotes emang aku masih terbaik daripada 3 itu. Cuman karena emang kembali ini adalah bukan cuman satu bidang aja yang dinilai. Jadi 3-3-nya diakumulasi itu aku masih di peringkat 4. Tapi ya untungnya karena SKD ku sangat jauh ninggalnya. Jadi waktu SKD berapa SKD? 393. Wah, tinggi sekali, saya kalah itu. Saya kalah. Maklum lulusan UNER. Beda sama saya kan UIN. Ya, tapi untuk masalah wawancara keagamaan jauh, Mas. Karena ya itu tahu itu tadi karena udah paham kekurangannya aku di mana, jadi aku berusaha untuk nge-push di yang aku unggul. Jadi betul. untuk mengejar ketinggalanku, karena kalau aku sendiri fokus ke yang aku ketinggalan, aku nggak akan bisa. Karena kenapa? Ya gimana ya, susah sendiri. Jujur aja, untuk menghafalkan doa kunut sampai sekarang aku nggak hafal. Serius. Jadi di SKB itu ada praktek sholat subuh. Kebetulan dinilai sampai kunut ya. Iya. Nah, pas waktu itu yang pengujinya itu udah gitu aja, Mas. Iya, Pak, mohon maaf saya nggak hafal kunut. Karena memang ya mungkin ada nilai plus lah kalau melakukan doa atau menghafalkan doa kunut. Tapi aku sampai malam sampai setengah 2 pagi itu pun nggak hafal. Ya udah, aku akhirnya nyerah. Bukan berarti apa ya? Karena emang daripada yang aku persiapkan sebelumnya hilang semua gara-gara untuk satu hafalan. Hal yang tidak sulit kita kuasai. Iya, ya udah. Aku lebih baik melepas satu titik ini untuk masih mempertahankan yang lain, udah gitu aja. Jadi intinya kan setiap manusia kan punya kelebihan kekurangan. Iya. Jadi gak mungkin kita bisa menyapu bersih semua SKD, TKP, TU, TWK sampai SKB itu dengan nilai sempurna itu hampir mustahil lah. Mustahil sekali. Mungkin 1/1000. Iya. Ada beberapa. Tapi kan untuk mencapai hal tersebut memang sangat tidak mudah. Iya. Jadi kita realistis saja. Realistis saja Kita analisa kelebihan kekurangan kita itu di bagian mana. Kemudian kita fokuskan di hal-hal yang lemah gitu tadi. Jadi seenggaknya kita lemah tapi gak lemah-lemah banget. Jadi masih mumpuni sedikit lah. Terus di kelebihan kita push. Gimana kelebihan kita bisa maksimalkan kelebihan kita tersebut sehingga bisa mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Iya. Oke. Nah, untuk setelah SKB ini, Mas, kan hasilnya juga lama nih keluar. Lama. Itu setelah hasil SKB keluar, perasaannya gimana? Waduh, campur aduk. Itu pas hari Jumat kalau nggak salah, juga jadi ada teman-teman yang sudah standby staf IG-nya itu dari jam 12 malam. Jadi saya baca ya Allah, ini saking terniat sekali melihat hasil sampai jam 12 malam. Ternyata adminnya kan juga suka ngeprank atau ini nanti sabar dulu tunggu setelah Jumatan. Setelah Jumatan pun dimolor-molor, akhirnya keluarnya asar. Setelah asar saya download. Bukannya jam 7, Mas ya? Jam 7 malam. Enggak, asar kok, sore saya masih ingat, sore hasil akhir sore. Soalnya saya ingatku itu admin di CPNS Kemenak itu ngobrol nggak usah ditunggu malam-malam, kita besok malam aja. Oh enggak. Ya sih, sorry. Iya, sorry. Benar, sorry. Setelah asar lah. Jadi setelah habis salat asar terus rame di grup rame. Iya. Wah, ini sudah keluar. Perasaan sudah gak karu-karuan. Ya Allah, apa ini? Aku nangis bahagia atau nangis sedih? Sudah gak karuan lah. Terus saya buka dan itu saya bilang orang tua. Jadi orang tua tanya terus, "Mas, iku nih hasilnya sudah keluar?" "Sik belum, nanti." Terus pas asar langsung, sudah keluar?" "Iya, sudah keluar." Langsung kumpul seperti itu. Terus dibuka, saya scroll sampai kan banyak 10.000 halaman lebih. Kemenangan semua. Nggak canggih. Harusnya scroll satu-satu. Aku kan nge-search. Di-share, tapi kan ya maklum HP kentang. Di-share pun nggak langsung keluar nama saya. Jadi ya agak butuh beberapa itulah. Sedangkan nama Hudan itu banyak, ada 200 berapa lah.
Sedangkan kalau namaku Mas, kali ketik Selby, udah cuma satu aja. Iya. Satu orang dari 10.000 halaman ya. Aku ada berapa? 20, 25 lah. Ada yang muda, ada yang udan, ada sing macam-macam lah. Terus ketika tahu saya tetap peringkat 3, langsung sujud syukur bertiga. Nangis Ibu. Berarti yang lolos untuk di SKB kan 3 kali jual formasi. Formasinya 5 berarti 15 orang. Berarti ranking 3 dari 15. Dan entah kebetulan gimana yang lolos 5 orang itu 3 orangnya itu tergabung di grup yang tadi yang lintas provinsi tadi. Jadi 3 orang peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5 itu tergabung di grup yang sharing-sharing tadi. Yang 2-nya ini gak kenal saya. Berarti nggak harus memperebutkan peringkat 1 Mas ya? Nggak harus. Pokoknya kita berjuang untuk 5 besar lah ya. 5 besar. Nah. Jadi permintaan saya nggak boleh mulu kalau doa. Ya Allah, kalau usah saya jadi yang terbaik, karena jadi yang terbaik. Ya jadi yang terbaik pasti ada yang terbaik dari yang terbaik. Cukup pertahankanlah, kan saya sudah SKD peringkat 3. Saya bertahan peringkat 3 insya Allah aman lolos. Oke. Nah, kalau tahap selanjutnya dari SKB setelah SKB itu pastinya pemberkasan. Itu sih sebenarnya itu kesiapan kita masing-masing juga. Cuman yang nggak enaknya di instansi kita kan terlalu mepet kan Mas itu ya. Iya, Pak Brit. Jadi untuk yang susah bagi kita itu kan alasannya. Jadi kalau kita minta SKCK, kita minta surat kesehatan, surat kesehatan, surat bebas narkoba, surat sehat, terus surat sehat jasmani rohani kan. Nah, itu tuh ada info, bukan info sih, detailnya kayak diperlukan untuk mendaftar itu loh. Nah, iya betul. Nah, untuk itu CPNS Formasi Kemenak tahun 2019. Iya. Nah, itu untuk Kemenak itu terakhir sendiri. Sedangkan untuk antrian di rumah sakit sudah full. Sangat full. Soalnya kan kembali lagi di 2019 CPNS itu serentak semua instansi barengan. Jadi ya itu tadi dengan cuman waktu yang singkat seperti itu kita harus mendapatkan surat yang segitu banyak. Itu juga ya agak-agak susah sebenarnya. Prosesnya pun juga tidak sebentar. Iya, benar. Satu hari saya cuma dapat 1 waktu itu. Nah, itu makanya itu juga perlu disiapkan buat kalian nanti. Jadi kalau misalkan udah lolos segera mungkin. Tapi ya kalian juga harus nunggu sih. Tapi tidak bisa kan dulu ada ketentuannya tadi. 3 Oktober atau apa itu kan. Iya. Jadi setelah pengumuman. Pengurusan sebelum pengumuman itu enggak diterima. Jadi banyak yang sudah ngurus, sudah percaya diri kan, misalnya ada yang satu formasi kebetulan daftar dia aja. Kan sudah pasti lolos. Tapi dia itu langsung ngurus, langsung diurus begitu dia tahu kalau satu-satunya peserta SKB dia langsung ngurus. Ternyata setelah pengumuman ada ketentuannya tanggalnya harus sesudah pengumuman, jadi dia ngurus ulang lagi. Jadi bolehlah kalian percaya diri, bolehlah untuk pengen mendahului, tapi ya sabar gitu aja. Soalnya memang ada ketentuan dari sana. Iya. Jadi entah gimana maksudnya kok ketentuannya ada seperti itu ya. Padahal masih berlaku sebenarnya. SKCK kan setengah berapa? 3 bulan. 3 bulan atau 6 bulan? Antara itulah. Setengah tahun. Itu kan sebenarnya masih berlaku dari bulan Agustus. Tapi nggak boleh. Tertanggalnya harus itu dan deskripsinya harus untuk CPNS sesuai. Ada ketentuan seperti untuk itu, melamar CPNS Kementerian Agama kalau nggak salah. Betul, kalau Kemenak seperti itu. Ya. Oke. Nah, kayaknya sih udah cukup banyak ini. Untuk terakhir closing statement Mas, atau motivasi untuk mereka yang ingin daftar di 2021 ini. Boleh. Jadi lebih dekat ke mic Mas biar suaranya. Jadi untuk kalian yang mendaftar entah iseng-iseng atau memang tujuan, tetap tekuni, tetap seriusi dengan belajar, berdoa dan restu orang tua lah. Restu orang tua itu menurut saya power yang tidak terduga-duga. Hal-hal yang tidak terduga-duga itu datang dari doa kedua orang tua. Sekeras-kerasnya kita berusaha dan berdoa, tapi kalau orang tua kita itu tidak membantu secara mental, secara spiritual, secara fisik, itu juga kesulitan kita pastinya. Jadi tetap percaya diri boleh, tapi harus tetap berusaha semaksimal mungkin dan tetap rendah hati. Jadi jangan mentang-mentang IPK tinggi terus aku IPK tinggi dari universitas ternama, akreditasi A pasti lolos. Waduh. Jadi jangan terlalu jumawa. Lebih baik merendah dulu, persiapkan dengan matang. Insya Allah kalian bisa bergabung menjadi ASN 2021 bersama kita. Mantap.
Ya, untuk informasi aja, IPK-nya berapa, Mas? 3,59. 3,5. Aku cuma 2,73, Bro. Tapi SKD-nya tinggi ini loh. Kembali lagi, IPK itu hanya angka. Betul. Selebihnya dari kemauan kalian sendiri untuk belajar, tekad kalian dan juga doa dari orang tua. Betul sekali. Jadi kayaknya kita akhiri dulu podcast kali ini. Boleh. Dan juga buat kalian yang ingin melihat podcast berikutnya ataupun info-info berikutnya tentang CPNS, jangan lupa di subscribe. Instagramnya apa buat promosi ini? Instagramnya jangan lupa follow Selby Agi dan juga saya Hudan_AR. Okay. Ya, Hudan_. Nanti diedit ya Mas, tolong ya, dikasih di bawah ini ya. Oke, siap. Follow, barangkali ada yang cari mantu. Insya Allah PNS menantu idaman. Amin.